QR Code atau Quick Response Code adalah jenis barcode dua dimensi yang bisa dibaca oleh perangkat digital seperti ponsel pintar, tablet, atau scanner. Tidak seperti barcode tradisional yang hanya menyimpan data secara horizontal. QR Code ini menyimpan data secara horizontal dan juga vertikal, sehingga memungkinkan menyimpan informasi yang jauh lebih banyak. Awalnya, QR Code dikembangkan pada tahun 1994 oleh Denso Wave, anak perusahaan Toyota, dan dirancang untuk melacak komponen kendaraan selama proses produksi. Sekarang, QR Code sudah banyak digunakan di berbagai industri, mulai dari periklanan, pembayaran, berbagi informasi, dan masih banyak lagi. Cara kerja QR Code itu sebenarnya cukup sederhana. QR Code bekerja dengan mengodekan data ke dalam matriks kotak hitam dan putih. Ketika QR Code ini dipindai, pemindai atau kamera akan menganalisis pola kotak tersebut, lalu mengubahnya menjadi informasi yang bisa dibaca, seperti URL, teks, informasi kontak, atau detail pembayaran. Setiap QR Code memiliki beberapa komponen penting, seperti penanda posisi yang ada di 3 sudut untuk membantu pemindai mengidentifikasi orientasi kode. Ada juga penanda perataan yang membantu membaca kode yang terdistorsi atau ukurannya lebih kecil. Selain itu, ada pola waktu yang membantu menentukan kisi data, serta informasi format dan versi yang digunakan untuk mendekode struktur data. Setelah dipindai, perangkat lunak pada perangkat memproses informasi ini hampir seketika. Makanya disebut dengan quick response. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis QR Code. Ada 2 jenis utama QR Code, yaitu statis dan dinamis. QR Code statis tidak dapat diedit setelah dibuat. Biasanya kode QR statis paling baik digunakan jika kontennya bersifat permanen dan tidak berubah, misalnya detail kontak, informasi acara, atau spesifikasi produk. Karena data dikodekan langsung ke dalam kode QR, semakin banyak data yang digunakan, kode akan semakin kompleks dan sulit dipindai. Di sisi lain, QR Code dinamis memungkinkan kita mengubah informasi yang ditunjuk kode, bahkan setelah dicetak. Hal ini dimungkinkan karena kode tersebut berisi URL pendek yang mengarahkan ke tujuan sebenarnya. QR Code dinamis ini sangat ideal untuk kampanye pemasaran karena menawarkan analitik seperti jumlah pemindaian, lokasi, waktu, dan jenis perangkat. Sekarang, kita lanjut ke penggunaan umum QR Code. QR Code telah menjadi sangat serbaguna dan telah digunakan di hampir setiap industri. Beberapa aplikasi QR Code yang paling umum adalah: yang pertama, pemasaran dan periklanan. Bisnis menggunakan QR Code pada pamflet, poster, kemasan produk, dan papan reklame untuk mengarahkan orang ke website, video promosi, atau kode diskon. Dengan begitu, QR Code menghilangkan kebutuhan orang untuk mengetik URL secara manual. Berikutnya, yang kedua, pembayaran dan transaksi. QR Code banyak digunakan dalam sistem pembayaran non-tunai, terutama di Asia. Layanan seperti QRIS, Alipay, PayPal, GoPay, dan Paytm memungkinkan pengguna memindai kode pedagang untuk mentransfer uang. Demikian pula, struk dan faktur seringkali menyertakan QR Code untuk pembayaran tagihan cepat. 3. Manajemen acara. Tiket untuk konser, penerbangan, atau konferensi seringkali dilengkapi dengan QR Code, sehingga memudahkan pemindaian dan validasi entry. Ini mempercepat akses dan mengurangi risiko penipuan. 4. Pendidikan dan pembelajaran. Guru menggunakan QR Code untuk menghubungkan siswa ke sumber belajar tambahan, video, atau kuis interaktif. QR Code juga digunakan dalam platform pembelajaran online untuk akses cepat ke modul. 5. Kesehatan. Rumah sakit dan klinik menggunakan QR Code untuk identifikasi pasien, pelacakan pengobatan, dan akses ke rekam medis. Selama pandemi COVID-19, QR Code banyak digunakan untuk pelacakan kontak dan catatan vaksinasi. 6. Berbagi Wi-Fi. Beberapa QR Code dirancang untuk memungkinkan koneksi Wi-Fi instan. Setelah dipindai, QR Code secara otomatis akan menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel tertentu tanpa perlu memasukkan kata sandi secara manual. Keunggulan QR Code. Kode QR menawarkan banyak manfaat, terutama di dunia digital, seperti dalam hal kemudahan dan kecepatan. Pengguna hanya perlu memindai dengan ponsel mereka,
tanpa perlu mengetik atau memasukkan data manual. Ini sangat membantu untuk mengarahkan pengguna ke halaman web, formulir, atau aplikasi. QR Code juga bisa menghemat biaya, karena pembuatan dan pencetakan QR Code adalah gratis atau berbiaya sangat rendah, sehingga dapat diakses oleh bisnis dari semua skala. Memang kode dinamis mungkin memerlukan sedikit biaya, terutama jika menggunakan fitur-fitur canggih, tetapi tetap menjadi pilihan yang lebih hemat biaya. Dalam hal fleksibilitas, QR Code dapat terhubung ke website, PDF, gambar, video, profil media sosial, dan banyak lagi. QR Code juga dapat dicetak di hampir semua hal seperti kartu nama, kaos, kemasan, menu, dan bahkan papan reklame. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words Seperti dinding kamar mandi atau stiker acak di tempat umum. Cara membuat QR Code itu sebenarnya mudah banget dan tidak memerlukan keahlian teknis loh. Kita bisa menggunakan alat online gratis atau berbayar seperti QR Code Generator, QR Code Monkey, dan GoCure. Nah, langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Pilih jenis konten seperti URL, teks, email, dan lain-lain. 2. Masukkan data kita. 3. Pilih gaya, warna, atau logo. Ini opsional ya. 4. Buat dan unduh gambar QR Code. Dan yang terakhir, 5. Uji kode dengan berbagai perangkat untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Untuk QR Code dinamis dengan analik dan pelacakan, sebagian besar platform menawarkan paket berbayar, jadi pastikan memilih sesuai kebutuhan kita. QR Code terus berkembang loh, dengan munculnya augmented reality, kacamata pintar, dan perangkat IoT. Kode QR kemungkinan besar akan diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih canggih lagi. Inovasi ke depan bisa mencakup kode interaktif, pengalaman QR animasi, atau bahtautan biometrik yang aman untuk tujuan identifikasi. Perusahaan teknologi juga sekarang sedang mengeksplorasi QR Code yang lebih aman, seperti dengan waktu kedaluarsa, enkripsi, dan fitur penggunaan satu kali, terutama untuk tugas autentikasi dan tugas sensitif terhadap keamanan. Jadi, QR Code itu adalah teknologi sederhana namun canggih yang benar-benar menjembatani dunia fisik dan digital. Kemampuannya untuk menyimpan data, mengarahkan pengguna secara instan, dan memfasilitasi interaksi yang aman sudah menjadikannya bagian penting dalam kehidupan modern, mulai dari pembayaran, promosi, sampai kesehatan masyarakat. Seiring kemajuan teknologi, QR Code kemungkinan besar akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kenyamanan, konektivitas, dan pengalaman digital di berbagai industri.